Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini tengah menghadapi situasi genting. Jika sebelumnya ia merasa di atas angin saat melancarkan agresi militer, didukung oleh negara-negara besar yang memberikan bantuan politik maupun moral, maka kini peta dukungan mulai berubah. Sekutu utamanya, Amerika Serikat, justru menunjukkan tanda menarik diri. Bahkan, Donald Trump yang selama ini dikenal vokal mendukung Israel, perlahan mulai bergeser mendekati poros Timur Tengah. Sementara itu, sejumlah negara seperti Tiongkok, Prancis, dan 3 negara anggota Uni Eropa semakin lantang mengecam aksi militer Israel di Gaza. Mereka menyerukan agar Netanyahu tidak lagi bersikap keras kepala dan mau mendengarkan seruan dunia internasional. Ketika dukungan mulai surut, kelompok Houthi pun memanfaatkan celah tersebut dengan meningkatkan intensitas serangannya. Apa dampaknya bagi masa depan Israel? Saat ini, wilayah Israel dibombardir 3 kali dalam sehari. Kita masih ingat jelas bagaimana rudal-rudal Houthi menebar ketakutan ketika sistem pertahanan udara Israel lengah. Bandara Ben Gurion bahkan sempat ditutup akibat ledakan di sekitar area tersebut. Kini, kelompok yang juga dikenal sebagai Ansarullah dari Yaman itu kembali berhasil meluncurkan rudal balistik hipersonik ke arah Bandara Ben Gurion. Ini menjadi serangan ketiga dalam rentang waktu kurang dari 24 jam. Dampak dari serangan ini memicu alarm serangan udara di wilayah tengah dan utara Israel, membuat jutaan penduduk panik, berlarian ke tempat perlindungan, dan menyebabkan penghentian operasional bandara selama hampir 1 jam. Juru bicara militer Houthi, Brigadir Yahya Sari, dalam pernyataannya di Telegram menyampaikan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman telah melaksanakan operasi militer strategis menggunakan rudal balistik hipersonik. Menurutnya, rudal tersebut tepat mengenai sasaran berkat pertolongan Allah dan memaksa warga Israel mengungsi secara massal. Ini menandai serangan ketiga hanya dalam waktu sehari, sebagaimana dilaporkan oleh media Rusia Sputnik. Sebelumnya, sistem pertahanan udara Israel mendeteksi peluncuran 2 rudal dari Yaman dalam waktu berdekatan. Rudal pertama memicu sirena peringatan di beberapa wilayah termasuk Tel Aviv dan sekitarnya. Sedangkan rudal kedua, menurut laporan media Israel, berhasil dicegat atau jatuh sebelum mencapai wilayah udara Israel. Di sisi lain, ada perkembangan mengejutkan dari Amerika Serikat. Presiden Donald Trump menyatakan telah mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan kelompok Houthi yang sekaligus menandai langkah mundur Amerika dalam keterlibatannya di kawasan. Pada Selasa, 6 Mei tahun 2025, Presiden Trump secara resmi mengumumkan bahwa izin bagi militer Amerika Serikat untuk melanjutkan operasi pengeboman terhadap Houthi dihentikan. Artinya, jauh sebelum Houthi melancarkan serangan ke Israel, Amerika Serikat sudah lebih dahulu menyatakan menyerah dalam upaya menekan kelompok tersebut. Bagaimana tidak? Selama 2 bulan terakhir, Amerika melancarkan operasi udara intensif di Yaman, namun tak ada capaian signifikan yang bisa dibanggakan. Alih-alih melemahkan Houthi atau menghentikan blokade mereka di Laut Merah, justru menghadapi kerugian besar dengan hasil yang tidak menjanjikan. Reuters mengungkap isi dari perjanjian tersebut, di mana kedua pihak sepakat untuk tidak melakukan serangan satu sama lain, termasuk terhadap kapal-kapal milik AS di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab. Namun, pernyataan dari pemerintah Oman selaku mediator tidak menegaskan apakah Houthi juga akan menghentikan serangannya ke arah Israel. Kebingungan itu akhirnya terjawab setelah Mahdi al-Mashyad, Ketua Dewan Politik Tertinggi Houthi, secara terbuka menyampaikan bahwa kelompoknya akan terus memberikan dukungan bagi perjuangan rakyat Gaza dan serangan terhadap Israel akan terus berlanjut. Kini, muncul pertanyaan besar. Benarkah Israel benar-benar ditinggalkan sendirian di tengah konflik ini? Trump, tinggalkan Netanyahu. Tahukah Anda, kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Houthi bukan satu-satunya sinyal bahwa Donald Trump mulai menjauh dari Benjamin Netanyahu. Tanya Kayer, Mer, jurnalis DW yang melaporkan langsung dari Yerusalem, mengulas dinamika terbaru hubungan keduanya dan mengisyaratkan adanya ketegangan serius. Indikasi pertama terlihat dari kebijakan luar negeri Trump yang makin condong ke arah negara-negara Timur Tengah. Dalam kunjungannya ke wilayah Teluk baru-baru ini, Trump berhasil menandatangani kontrak penjualan senjata senilai 142 miliar dolar MRS dengan Arab Saudi. Tak hanya itu, kesepakatan investasi sebesar 600 miliar dolar juga ditandatangani, memperkuat potensi teknologi dan pertahanan negara-negara Teluk. Ini tentu menjadi ancaman nyata bagi dominasi teknologi militer Israel di kawasan.
Faktor kedua datang dari kekecewaan Netanyahu dalam kunjungannya ke Washington pada April lalu. Ia berharap bisa meyakinkan Trump untuk mencabut bea masuk terhadap produk Israel, namun usahanya gagal total. Bahkan, kantor berita Anadolu menyebut bahwa Trump telah menghentikan komunikasi langsung dengan Netanyahu. Hal ini diperkuat oleh unggahan di platform X dari Yanir Kozin, jurnalis radio militer Israel, yang menyatakan bahwa keputusan Trump dipengaruhi oleh orang dalam yang memberitahu Menteri Urusan Strategis Israel, Ron Dermer, bahwa Trump merasa dimanfaatkan oleh Netanyahu. Kecaman dunia terhadap Netanyahu, keputusan Trump untuk memutus hubungan dengan Netanyahu bukanlah satu-satunya pukulan telak. Dunia internasional juga semakin berani mengkritik keras kebijakan Israel di Gaza. Prancis, yang dulunya dikenal sebagai mitra strategis Israel, kini berbalik arah. Dalam pernyataan resminya, Presiden Emmanuel Macron mengecam blokade bantuan kemanusiaan di Gaza, menyebutnya sebagai tindakan yang tidak bisa diterima dan sangat memalukan. Ia bahkan membuka opsi untuk mengkaji ulang perjanjian kerjasama antara Uni Eropa dan Israel, termasuk soal pembebasan bea masuk produk-produk tertentu. Senada dengan Macron, juru bicara Komisi Uni Eropa menyerukan kepada Israel agar segera mencabut blokade dan membuka akses bantuan untuk rakyat Palestina. Dari Skandinavia, Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia Andreas Mossfeldt Krevik menegaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Israel adalah tindakan yang melawan hukum internasional. Dari Asia Timur, Tiongkok turut menyuarakan sikap. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian, menyatakan penolakan tegas terhadap operasi militer Israel di jalur Gaza dan menyebut kebijakan Netanyahu sebagai tindakan yang harus dikecam. IDF balas serang Yaman. Meskipun mulai ditinggalkan sekutunya dan dihujani kecaman dari berbagai penjuru dunia, Netanyahu tidak menunjukkan tanda akan mundur. Sebaliknya, pada Jumat, 16 Mei tahun 2025, militer Israel meluncurkan serangan ke dua pelabuhan strategis di Yaman, yakni Hodeidah dan Alif, sebagai balasan atas serangan dari kelompok Houthi. Stasiun televisi Al Masirah, yang berafiliasi dengan Houthi, melaporkan bahwa dua pelabuhan tersebut diserang oleh Israel. Hingga kini, skala kerusakan belum dapat dipastikan, dan laporan terkait korban jiwa belum dikonfirmasi secara resmi. Namun, Perdana Menteri Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, menegaskan bahwa operasi militer ini bukan yang terakhir. Bahkan, Gallant memperingatkan bahwa para pemimpin Houthi akan mengalami nasib serupa dengan tokoh perlawanan Palestina lainnya, seperti Mohammed Deif dan Yahya Sinwar. Melalui akun resmi di platform militer Israel mengklaim telah menargetkan infrastruktur yang digunakan untuk kepentingan militer oleh kelompok Houthi. Mereka juga menuduh bahwa kedua pelabuhan tersebut dijadikan jalur penyelundupan senjata oleh pihak Houthi. Kini, Israel berada dalam posisi sulit. Tanpa dukungan Amerika Serikat, akankah Netanyahu mampu menghadapi kekuatan Houthi yang terus berkembang? Sebab, bersama Amerika saja, Houthi belum bisa ditundukkan, apalagi jika Israel harus berdiri sendiri.